Oke, semangat pagi semuanya teman-teman. Salam sehat First Squad. Apa kabar teman-teman? Sudah ini kita namanya ngopi bareng ngabuburit ya teman-teman ya. Ini kita ngopi bareng ngabuburit. Oke, sebentar lagi kita akan mulai teman-teman. Oke, salam sehat semuanya First Squad. Jumpa lagi dalam sesi ngopi bareng hasil kerjasama tim Linknet bersama First Academy. Nah, di sesi bulan lalu kita membahas tentang Supermom dengan host dan narasumber dari First Squad Women. Nah, pada sesi kali ini, host dan narasumbernya yaitu First Squad Men dengan tema yang sangat menarik yaitu teamwork. Kepanjangan dari Together We Achieve Miracle Team. Oke teman-teman, sebelumnya kita pemanasan dulu ya. Ada kuis berhadiah di sesi awal ini, teman-teman. Saya akan share linknya, teman-teman. Silakan teman-teman lihat di kolom chat ya, untuk Mentimeter pertama yaitu kuis. Dan saya minta teman-teman untuk nanti memasukkan nama lengkap Anda apabila Anda memenangkan kuis ini, maka kami akan mudah untuk menghubungi Anda. Oke, silakan lihat teman-teman. Oke, nah silakan diklik ya linknya ya, silakan diklik linknya. Saya akan share linknya, teman-teman. Silakan. Oke, sudah siap, teman-teman? Oke, kalau sudah siap, nah, linknya ada di kolom chat, teman-teman. Linknya ada di kolom chat. Ada 4 pertanyaan, mohon diisi dengan nama lengkap Anda. Ya, mohon diisi dengan nama lengkap Anda. Oke. Ya, sudah siap ya. Ini sudah banyak yang masuk ya. Saya akan tunggu ya, teman-teman ya. Oke, silakan klik linknya dan masukkan nama lengkap Anda. Oke, kalau sudah siap teman-teman ya, untuk pertanyaan pertama. Nah, 15 detik teman-teman, 15 detik. Termasuk hari ini sudah berapa kalikah event ngopi bareng diadakan? Silakan dijawab. 3 atau 4 atau 5 kali atau 6 kali. 9 detik lagi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita lihat. Jawabannya adalah 6 kali. Ya, benar. Kita lihat siapa pemenangnya. Yuk, kita lihat siapakah pemenangnya. Oke. Nah. Iya, kayaknya saya kenal nih ya beberapa nama-nama di sini ya. Oke. Nah, yang menjawab paling cepat itu adalah Kang Jimmy dan Kang Fahrul Munir. Oke, kita lihat sekarang pertanyaan kedua. Oke, 15 detik teman-teman. 15 detik, pertanyaan kedua dari keempat. Sudah siap ya teman-teman ya? Oke, 15 detik untuk menjawab pertanyaan. Setiap hari apa event ngopi bareng diadakan? Nah, Minggu, Rabu, Senin, Jumat. Silakan. 15 detik untuk menjawab. 2, 1. Time's up. Oke, jawaban yang benar adalah Senin. Betul sekali. Kita lihat sekarang siapa yang memenangkan pertanyaan kedua. Iya. Nah. Oke. Ya, yang untuk pertanyaan kedua yang menang adalah Kang Fahrul Munir. Oke, siap. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Linknya ada di chat ya, teman-teman ya. Sudah siap? 15 detik. Hari ini hari puasa keberapakah? Nah, ini dia
Ngopi bareng ngabuburit. 28, 27, 26, atau 25, silakan. Hari puasa keberapakah hari ini? 2, 1. Time's up. Ya, jawabannya adalah hari puasa ke-27. Kita lihat siapa yang jawabannya paling cepat dan benar. Wah, Kang Fahrul dan Kang Binsar sekarang ya, Mas Binsar. Oke. Sekarang kita lihat pertanyaan terakhir. Ayo teman-teman, ini semakin seru. Pertanyaan keempat, sudah siap teman-teman? 15 detik untuk menjawabnya. Siapa moderator Ngopi Bareng bulan lalu edisi First Squad Mom? Nah, yang mana nih? Lia Maduma, Ira Anggraini, atau Jenny Rumdani, atau keempat, Temi Lestari? Yang mana teman-teman? 2, 1. Oke, jawaban yang benar adalah ya, Kakak Lia Maduma. Oke, sekarang kita lihat nih siapa pemenangnya untuk kuis pertama di sesi Ngopi Bareng 10 Mei 2021. Kita lihat siapa memenangkan kuis pertama ini. Oke, nah pemenangnya adalah Kang Fahrul Munir. Aplaus, terima kasih buat Kang Fahrul Munir. Oke teman-teman, nanti akan ada polling di sesi ke tengah ya, tapi itu tidak berhadiah, tapi tolong dijawab. Dan di sesi terakhir jangan ditinggalkan teman-teman, ada kuis kedua dengan hadiah yang tidak kalah menarik. Oke teman-teman, nah sekarang sebelum kita masuk ya, jadi kita akan masuk ke acara utama kita. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan ya MC kita pada siang hari ini. Beliau sudah bergabung di PT Linknet Tbk sejak November 2018 dan saat ini beliau menjabat sebagai Sales Leveraging Supervisor di divisi Customer Interaction. Nah, langsung saja nih saya mau manggil nih Mas Jenny Rumdani. Apa kabar Mas Jenny? Halo, apa kabar Mas Evan? Alhamdulillah baik Mas Alhamdulillah, luar kabarnya. biasa. Terima kasih Mas Jenny. Jadi gimana Mas Jenny? Sudah siap nih ya untuk diskusi ngobrol-ngobrol kita ngopi bareng penuh inspirasi pada sore hari ini ya Mas Jenny ya. Harus siap dong. Ini sekalian ngabuburit kita Mas Evan hari ini. Ngabuburit. Siap ya teman-teman. Jadi kita ngopinya Iya, ngopi betul. virtual, jangan ngopi sekarang teman-teman, jangan ngopi literal ya. Nanti itu namanya buka puasa lebih awal ya teman-teman. Oke, kalau gitu terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Jenny Rumdani teman-teman. Kita berikan aplaus dong buat Mas Jenny Rumdani. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Mas Evan. Luar biasa ya tadi untuk kuis-kuisnya. Dan First Squad juga terlihat sangat antusias banget tadi ikutin kuis tersebut ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore dan semangat pagi First Squad. Apa kabar semuanya? Semoga Bapak, Ibu, dan juga teman-teman First Squad semua sedang dalam kondisi yang sehat, baik, dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Nah, selamat bergabung dalam virtual event kita Ngopi Bareng edisi bulan Mei 2021. Sebelum kita lanjutkan, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. As mentioned oleh Mas Evan tadi di awal, saya Jenny Rumdani dan saya dari Divisi Customer Interaction. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak First Squad semua untuk berbincang bersama dua orang narasumber yang sangat inspiratif tentunya. Nah, ngopi bareng kita edisi kali ini juga sangat spesial sekali. Kenapa spesial? Karena selain diselenggarakan bertepatan dengan bulan Ramadan, yang hari ini sudah memasuki hari ke-28 puasa ya. Jadi kita bisa sekalian ngabuburit bareng nih sambil menunggu waktu buka puasa nanti. Oke, selain itu kalau kita ingat ngopi bareng edisi bulan April lalu yang bertepatan dengan momen Hari Kartini, waktu itu kita sudah menghadirkan para wanita tangguh yang ada di Linknet. Nah, kali ini di ngopi bareng kita edisi bulan Mei, kita sudah kedatangan pria-pria tangguhnya yang ada di Linknet. Kenapa mereka tangguh? Pasti penasaran kan? Tapi sebelum kita sapa narasumber kita akan bersama-sama menyaksikan terlebih dahulu sebuah video pengantar berikut. Silakan Mas Evan, mungkin boleh dibantu untuk pemutaran video pengantarnya, Mas. Siap. Oke. Saya akan share videonya.
itulah tadi sebuah video pengantar yang sangat keren sekali ya. Dan kalau kita simak dalam video tersebut, terdapat beberapa pesan yang disampaikan, yaitu salah satunya kolaborasi. Gitu. Jadi dimanapun First Squad bekerja, tadi ada yang di Medan, Surabaya, Bandung, Batam, dan daerah lainnya, kita tetap selalu bisa menjaga teamwork dan kerjasama untuk mencapai hasil kinerja yang terbaik. Hal tersebut juga berkaitan erat dengan tema sesi ngopi bareng kita hari ini, yaitu teamwork. First Squad semua juga yang hadir di sini pasti sudah tahu ya, kalau teamwork ini menjadi salah satu value company dari PT Linknet, yaitu we work together to achieve success. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, kita pasti perlu bantuan dari tim lain untuk bisa sukses dalam pekerjaan. Karena dengan tim, together we achieve miracle. Dengan bersama, kita bisa ciptakan sebuah keajaiban. Nah, itulah kira-kira yang akan menjadi tema bincang-bincang kita sore hari ini. Oke, kalau begitu langsung saja saya akan perkenalkan narasumber kita yang pertama, yaitu ada Bapak Niki Sanjaya. Halo, apa kabar Pak Niki? Halo, apa kabar? Ya, gimana Baik, kabarnya baik, Pak? baik. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Puasa lancar ya Pak ya? So far lancar. Tapi jangan ditanya bolongnya berapa ya. Oke Pak, sebelumnya terima kasih Pak Niki atas kesediaan Bapak menjadi narasumber kita hari ini ya Pak ya. Thank you, thank you. Baik, Pak Niki Sanjaya ini di Linknet selaku Head of Marketing Communication. Betul ya Pak ya? Betul. Oke, dan untuk lebih mengenal sosok Pak Niki, saya akan coba infokan sedikit biografi dari Pak Niki kepada teman-teman First Squad ya Pak ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Oke, oh ya, biasanya di Ngopi Bareng edisi sebelumnya kan kita pakai video biografi narasumber nih Pak. Tapi di Ngopi Bareng kita kali ini kita nggak pakai video, tapi saya akan menceritakan saja biografi narasumbernya supaya teman-teman First Squad juga nanti bisa lebih engage ya Pak ya. Ya, ya, ya. Oke, nah Boleh. Pak Niki Sanjaya ini sudah bergabung di Linknet hampir 3 tahun ya Pak ya sebagai Head of Marketing Communication. Berarti Bapak join di Linknet ini sekitar tahun 2018 lalu ya Pak? Betul, di November 2018. Tepatnya November 2018. Oke, dan Pak Niki beserta tim Markom ini bertugas untuk membuat planning, implementasi, sampai dengan analisa tentang bagaimana mengkomunikasikan produk dan program perusahaan melalui berbagai macam platform untuk mencapai target, yaitu agar masyarakat mengenal dan mengetahui produk-produk Linknet dan punya keinginan atau bahkan sampai membeli produk Linknet pada akhirnya. Nah, biasanya media untuk promosinya itu menggunakan apa aja sih, Pak? Banyak ya, kalau di Markom itu kita punya tim above the line, itu yang biasa ngerjain buat iklan televisi, sosial media, ada PR, tim kreatif juga di sana. Terus ada tim below the line yang biasanya untuk event, streaming gitu ya. Terus Oke, satu jadi lagi tim digital marketing lah, yang untuk digital digital marketing. website, ya ads Oke, Pak. digital. Siap. Jadi memang banyak sekali channelnya ya, Pak ya, untuk kita bisa Banyak. mempromosikan ya. Oke. Nah, kemudian di dalam bekerja, Pak Niki ini katanya dikenal sebagai orang yang anti mainstream. Karena beliau tidak ya, karena beliau tidak pernah suka kalau ide dan kreativitasnya itu biasa-biasa aja gitu seperti pada umumnya ya. Akan tetapi Pak Niki ini berani tampil beda, suka ngulik juga orangnya karena memang berani berpikir luas dari semua sisi dan sudut pandang. Nah, hal tersebut juga katanya menjadi tantangan terbesar Pak Niki saat ini, terutama tentang bagaimana menciptakan persepsi positif brand perusahaan kepada konsumen. Apalagi saat pandemi seperti sekarang ini, di mana terjadi perubahan perilaku konsumen yang cukup drastis ya Pak, dari konvensional menjadi ke arah digitalisasi. Gitu. Apalagi kalau konsumennya yang kita hadapi adalah generasi Z dan milenial ya Pak ya. Iya, sekarang lebih banyak di milenial, Gen Z. Lebih, Gitu ya. iya. Kira-kira ada sedikit treatment yang beda nggak Pak, cara komunikasi kalau konsumen kita itu adalah dari generasi Z atau milenial Pak? Pasti beda, beda jauh gitu ya. Kalau zaman dulu kita mungkin kalau iklan TV cukup gitu ya, sosial media hanya posting cukup, sekarang cara berpikir mereka udah berbeda lah. Iya, Terutama harus sekarang kan konten ya, semua betul. serba konten gitu. Iya. Jadi kita juga harus berpikirnya sama dengan cara berpikir mereka supaya kita bisa masuk ke
masuk ke target marketnya. Betul, betul. Harus lebih fresh ya Pak ya kalau dengan milenial Betul. ya Pak. Oke, nah tapi semua tantangan-tantangan tersebut pada akhirnya selalu bisa dilewati dengan baik oleh Pak Niki karena beliau juga memiliki moto hidup. Moto hidupnya itu gak ada kata nggak bisa. Apapun idenya, seberat apapun tantangannya, bisa aja dulu hadapi yang ada di depan mata. Semua pasti ada solusinya kalau kita mau usaha. Betul begitu ya Pak moto Betul, hidupnya? betul. Nggak boleh Oke, bilang nggak bisa lah, harus bisa pokoknya. harus bisa ya Pak ya. Harus Nah, bisa. kalau boleh tahu nih sudah dari kapan Pak Bapak pakai moto hidup seperti itu, Pak? Dari dulu ya, maksudnya setiap kali kita kerja ya kalau ada sesuatu ya jangan nyerah gitu ya, jangan belum apa-apa bilang nggak bisa dulu. Oh, Dikasih ini, waduh susah gitu ya. Ya kita belum coba ya, kalau belum coba nggak tahu. Yang nggak bisa itu cuma satu sih, ngerokok di pom bensin. Udah, itu aja. Yang lain harus bisa. halo Pak Niki. Ya, halo. Oke, ya, ya oke Pak, oke Pak. Ya, ya, Nah, ya. menarik sekali loh moto hidupnya ini ya. Jadi harus coba dulu aja, nggak ada kata nggak bisa gitu. Oke, dan Betul. terakhir mengenai Pak Niki, nih Pak Niki ini kan identik dengan penampilan rambutnya yang gondrong nih Pak. Ya, beliau tuh ada pernah bercerita bahwa suatu waktu katanya pernah juga mencoba memotong rambutnya menjadi pendek dan klimis. Tapi ternyata katanya malah banyak yang protes ya, Pak. Kenapa tuh, Pak? Kok bisa begitu Pak Niki potong rambut malah jadi protes, Pak? Saya juga nggak paham sih sebenarnya kenapa. Mungkin karena dari masuk udah gondrong ya, jadi begitu Gitu. potong rambut, begitu klimis rapi, kok yang nyela lebih banyak daripada yang muji gitu. Ya udahlah gondrong lagi gitu. Oke, Pak. Ya, makanya sekarang Pak Niki balik lagi nih ke tampilan awal, yaitu dengan rambut gondrongnya ya, Pak ya? Ya selain malas cukur sih, ya gondrong aja lah. Gitu. Oh, oke, oke. Keren, Pak. Keren kok. Oke, itu tadi Pak Niki dan teman-teman First Cut, kita sudah menginformasikan sekilas mengenai biografinya Pak Niki. Thank you ya Pak ya. Nanti Thank kita akan you. banyak ngobrol-ngobrol lagi nih Pak, karena sekarang saya akan memperkenalkan narasumber kita yang kedua nih Pak. Oke, dan untuk narasumber kita yang kedua, kita sudah kedatangan Bapak Erik Arianto. Halo, apa kabar Pak Erik? Selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Baik. Sebentar Baik tuh ya. Pak Niki kenapa dikuncir Pak? Nggak sempat ke salon Pak barusan Pak? Apa? Nggak sempat ke salon Pak? Nggak, saya mau coba rapih dikit aja. Ais. Oke, Itu rapinya oke. kelewatan Pak. Kelewatan ya. Iya kelewatan. Jadi terlalu rapih ya Pak ya? Iya. Ya selamat Oke, Pak sore Erik. Pak Jenny, selamat sore Ya, First Squad semua. selamat sore Pak. Terima kasih Pak Erik sudah berkenan hadir di sesi ngopi bareng kita hari ini ya Pak ya. Ya, makasih sama-sama. Ya, Pak Erik Arianto ini di LinkNet selaku Head of Network Operation and Service Assurance atau mungkin yang biasa lebih dikenal dengan sebutan NOC. Betul ya Pak ya? Ya, betul Pak Jenny. Oke, nah saya juga sudah kumpulkan sekilas mengenai biografinya Pak Erik dan saya akan share juga ke teman-teman First Squad. Nanti Bapak juga boleh tambahkan kalau ada yang kurang-kurang ya Pak ya mengenai Bapak. Siap. Oke, jadi Pak Erik ini bergabung di LinkNet sejak tahun 2011 dan sudah menempati beberapa posisi kerja sampai yang terakhir saat ini ada di bagian Network Operation and Service Assurance, tepatnya sejak bulan Oktober 2020 lalu sampai dengan saat ini. Betul ya Pak ya? Ya, dan menurut Pak Erik, peranan NOC yaitu merupakan mata dan telinganya LinkNet yang mengamati jaringan LinkNet serta mengeskalasikannya jika terjadi masalah. Itu kemudian menurut Pak Erik juga NOC itu memiliki peranan mengevaluasi performa network dan service LinkNet baik secara teknis maupun secara customer experience serta mengkoordinasikan perbaikan dan maintenance dengan seluruh bagian terkait termasuk tim customer interaction, tim technical support, dan juga corporate account management team. Begitu. Nah, kalau kita lihat dari peranannya saja, ini sudah banyak sekali melibatkan tim lain nih Pak Erik ini. Jadi sepertinya benar-benar terlihat banget ini kekuatan teamworknya seperti apa gitu ya dari Pak Erik dan juga timnya. Ya, betul Pak. Oke. Kemudian menurut Pak Erik juga, tantangan terbesar saat ini adalah ekspektasi customer yang sangat tinggi, terutama di masa work from home,
saat ini customer menjadi semakin sensitif. Nah, tapi semua itu bisa dihandle dengan baik karena Pak Erik juga memiliki moto hidup yang dijalankan, yaitu tetap peka dengan perkembangan dan selalu mencari cara untuk improvement serta belajar untuk hal-hal yang baru. Gitu, betul ya Pak ya? Ya, betul Pak. Ya, menarik sekali loh moto hidupnya Pak Erik ini ya, karena memang kita harus berubah di dalam dunia yang ikut berubah juga gitu. Kalau kita tidak ikut berubah, maka tidak akan ada improvement dan kita pun akan tertinggal jauh oleh perkembangan. Ya, Seperti jadi itu. motonya itu munculnya baru kemarin itu Pak, pas ditanya Pak. Oh, Moto hidupnya apa oh gitu ya, dan kita gitu. pikir-pikir. Oh gitu. Ya nggak apa-apa Pak, tapi memang moto hidupnya itu bagus sekali Pak. Kita memang harus selalu belajar hal-hal yang baru dan tetap mengikuti perkembangan zaman yang selalu dinamis ya Pak ya. Ya, itu tanpa sadar sih Pak ya, jadi dari dulu seperti Oke, baik. itu. Jadi kemarin pas ditanya ya dirumuskan gitu ya. Oke, Silakan Pak. nggak apa-apa Pak, keren Pak. Oke, baiklah. First Squad, tadi kita sudah mengenal biografi dari sosok dua orang narasumber kita hari ini. Tadi ada Pak Erik dari NOC dan juga ada Pak Niki dari Markom. Nah, Bapak-Bapak, saya kan tadi di awal sudah menjelaskan mengenai tema ngopi bareng kita hari ini ya Pak, yaitu mengenai teamwork. Mungkin kita pengen tahu dulu nih tanggapan dari Pak Erik dan Pak Niki mengenai teamwork ini. Kira-kira seberapa penting sih Pak teamwork itu di dalam pekerjaan kita? Dan mungkin kalau ada contoh kerja sama tim yang dilakukan juga boleh diceritakan, Pak. Nah, mungkin boleh ke Pak Niki dulu, Pak. Silahkan dijawab, Pak Niki. Teamwork ya. Ya. Kalau saya ngambil quote-nya si ini ya, Michael Jordan gitu. Jadi dia bilang ya kalau talent win games gitu ya, tapi teamwork win championship. Jadi kalau kita lihat, kalau kita memang specialize di bidang masing-masing, kayak misalnya freelance atau apa, ya memang kita jagonya di situ aja gitu ya, pinternya ya di situ aja. Kalau jago desain ya berarti ya hebatnya di desain itu aja, ya itu talentnya dia gitu ya. Tapi kalau kita kerjanya di perusahaan, sebuah organisasi, kan kita juga bukan melulu soal satu bidang, pasti akan banyak koordinasi dengan semua bidang, semua divisi, semua departemen gitu. Jadi teamwork itu sangat-sangat dibutuhin sih kalau memang kita mau perusahaan kita sukses, perusahaan kita jadi champion gitu ya, perusahaan kita berhasil. Jadi dengan teamwork itu memang produktivitas pasti meningkat. Apalagi kita di Markom perlu banget namanya brainstorming antar departemen, antar tim. Kemudian perlu juga solving problem kita sama-sama. Jadi efisiensi, efektivitas pasti juga meningkat ya dengan teamwork, sesuai dengan, jadi kita bekerja memang berbagi tanggung jawab sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Halo Pak. Ya, kira-kira gitu Pak. sih. Siap. Oke Pak Niki, jadi memang sangat penting sekali ya teamwork ya. Nah, kalau menurut Pak Erik nih Pak, seberapa penting sih Pak teamwork itu buat Bapak Pak? Wah, tadi Pak Niki mulai dengan quote dari Michael Jordan ya. Ini saya juga ada kayak, bukan quote sih, cuman saya pernah dengar ya. Jadi kalau kita pergi ke toko buku gitu ya, Gramedia atau apa gitu ya kalau kita sebut merek. Kalau di tahun 90-an itu yang lagi populer itu buku-buku manajemen katanya ya. Di tahun 2000 itu bergeser ke arah leadership. Nah, di tahun 2010 ini udah mulai geser lagi nih sekarang nih. Pergeserannya sudah mulai ke arah team building gitu ya. Jadi sekarang semua orang sudah paham ya, untuk mencapai satu tujuan itu kita memang nggak bisa bekerja sendirian. Contohnya kayak kemarin kita, saya sama Pak Stan banyak ngasih training soal coaching gitu ya. Nah kemarin nih mulai nih ada salah satu book review dari salah satu teman gitu ya, Pak Reza Basyumi, itu ngambil topiknya sudah mulai ke team coaching ya. Jadi kelihatannya memang di tahun baru ini yang kekinian gitu ya, kekinian itu sekarang sudah mulai ke pergeseran ke arah tim ya. Kalau menurut saya pribadi, kerjasama itu atau teamwork itu bukan hanya penting, tapi mandatori ya. Dan jadinya tuh harus, dan harusnya itu sekarang pakai banget gitu ya, harus banget untuk dilakukan. Di tempat saya sendiri itu bisa dibilang nggak ada kerjaan yang bisa kita selesaikan sendiri. Agak tipikalnya berbeda ya sama tadi Pak Niki mention soal freelancer misalkan ya. Ada kerjaan desain ya desain sendiri selesai gitu. Kalau saya tuh
kita lihat dari sisi network seperti apa. Kalau misalkan kita lihat, oh ini ada outage gitu, kita raise, itu untuk penyelesaiannya sudah pasti akan mengerjakannya tim lain. Gitu. Jadi teamwork itu ya memang mandatory gitu ya kalau di saya ya. Contoh paling terkini itu sekarang yang kita paling ribet itu tuh ngurusin tiket-tiket yang quality, jadi bukan mati gitu ya, internet di customer bukan mati total tapi on off atau slow. Nah itu tuh ribet banget ya dalam penanganannya. Kenapa? Karena memakan waktu yang sangat panjang gitu ya, bukan cuma waktu penyelesaian yang panjang, tetapi seringkali dalam perbaikannya customer justru mengalami gangguan. Jadi kita tuh mesti benar-benar kerjasama ya dari hulu ke hilir gitu. Mulai dari yang melakukan perbaikannya sampai teman-teman yang manage customer-nya. Bisa dibilang ini padat karya banget lah ya dari teman-teman yang di OSP, Pak Nyoman dan teman-teman yang lain. Kemudian juga harus ada komunikasi dengan NOC, kemudian kita juga harus update ke customer interaction team supaya bisa mengkoordinasikan dengan customer. Kalau kita ada salah koordinasi sedikit aja ya, misalkan customer-nya bilang, oke, diperbaiki, tapi bisa nggak jangan besok jam 9 pagi, karena jam 9 pagi besok saya ada ujian gitu. Nah, kalau ada yang seperti itu tuh kita rumit ya. Jadi kita harus atur lagi waktunya, kapan kita harus perbaikan, dan sebagainya gitu. Itu baru bicara operation. Belum lagi kalau kita bicara mengenai improvement gitu ya, inisiatif. Itu lebih penting lagi. Bisa dibilang makin krusial, makin penting, atau makin drastis perbaikan yang mau kita, improvement yang mau kita lakukan, makin signifikan improvement yang kita lakukan, itu pasti akan melibatkan makin banyak orang gitu ya. Jadi ya bisa dibilang ini merupakan hal yang sangat penting ya, bukan sangat penting, tetapi ya memang kita itu secara proses memang sangat panjang dan melibatkan sangat banyak orang gitu ya. Itu sih kalau menurut saya. Oke Pak, siap Pak. Berarti memang luar biasa sekali ya mengenai teamwork ini sangat-sangat penting sekali untuk dilakukan karena dengan bekerja sama kita bisa mencapai sebuah target itu menjadi lebih mudah atau lebih ringan lagi gitu ya Pak ya. Ya, betul. Siap, sebelum saya lanjutkan, terima kasih Bapak-Bapak atas jawaban tadi dari pertanyaan awal. Nah, sebelum saya lanjutkan ke sesi berikutnya, saya ingin informasikan terlebih dahulu kepada teman-teman First Squad yang ingin bertanya nanti ke Pak Niki dan juga ke Pak Erik. Boleh disampaikan pertanyaannya melalui kolom chat, dan nanti saya akan bacakan pertanyaan tersebut untuk bisa dijawab langsung oleh Pak Erik dan Pak Niki. Nah, kalau bisa nanti disebutkan juga dari divisi apa ya saat mengajukan pertanyaannya. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya nih Pak, saya pengen tanya hal-hal lain yang mungkin lebih related dengan kejadian atau case-case yang pernah muncul dan cukup lumayan besar nih Pak case-nya. Mungkin saya ingin tanya ke Pak Erik dulu, boleh ya Pak ya? Boleh Pak. Ya, jadi beberapa waktu lalu kan kita tahu Pak bahwa kita mengalami masalah dengan kabel bawah laut sehingga hal tersebut berimpak terhadap stabilitas koneksi jaringan First Media. Nah, mungkin bisa dijelaskan tidak, Pak? Sebetulnya apa sih itu kabel bawah laut dan kenapa bisa terjadi problem di situ ya, yang akhirnya berimpak terhadap servisnya First Media? Gitu. Mungkin di sini juga selain saya, banyak teman-teman First Squad yang belum paham atau mengerti betul mengenai kejadian yang cukup masif tersebut. Karena saya ingat betul Pak, pada saat itu traffic komplain yang masuk melalui tim, ya traffic komplain yang masuk melalui tim contact center atau tim customer interaction juga sangat melonjak drastis gitu jumlah interaksinya. Nah, mungkin boleh dijelaskan tidak Pak mengenai kejadian tersebut, Pak Erik? Ya, boleh. Ini saya buka contekan ya. Ya, jadi boleh gini, silakan, Pak. Kita itu untuk membawa trafficnya kita ke luar ya, ke luar negeri, keluar dari Indonesia, itu kita punya 2 kabel ya. Sebetulnya kita punya 3 kabel. Yang satu punya kabel yang namanya B2JS, yang satu lagi namanya JSSC, satu lagi kabel matriks ya. Cuman yang matriks ini banyak kita fungsikan sebagai backup. Ini dari 2 kabel ini kita bawa traffic kita dari Jakarta ke Singapura dan dari mana-mana ya, termasuk yang dari juga Sumatera, Batam dan sebagainya ya. Itu traffic yang dibawanya itu dalam setiap harinya itu kira-kira sekitar 300 sampai 400 giga ya. Kalau di peak-nya bahkan kadang-kadang lebih gitu. Nah, kemudian pada
tanggal 1 April kemarin, itu hari Kamis, jam 1 siang waktu Indonesia Barat ya, itu kabel B2JS putus. Kabel B2JS putus, kemudian keluarlah ETR-nya itu atau estimasi waktu perbaikannya itu 2 minggu ya. Jadi keluar dari partner kita, dari Trias Mitra, itu bahwa perbaikannya sekitar 2 minggu. Jadi akan back to normal tanggal 13 April. Kenapa lama sekali? Mungkin kalau kita bayangkan kabel bawah laut itu kan perbaikannya susah ya. Jadi mesti orang ada superhero seperti Aquaman gitu ya, seperti Denny manusia ikan gitu kalau zaman dulu ya. Jadi intinya itu kayak harus ada diver ya yang benar-benar nyelam ke bawah dan melakukan perbaikannya gitu. Dan untuk membawa diver itu ke tengah laut juga dengan kapal laut gitu ya. Jadi ini benar-benar perbaikan yang harus dilakukan di tengah laut dan ini nggak mudah. Itu aja dari estimasi tanggal 13 April ternyata baru back to normalnya tanggal 18 karena ada thunderstorm ya, ada badai gitu ya. Ini ternyata root cause-nya adalah submarine cable cut, itu kabel bawah laut itu putus di jarak 16,1 kilo dari Tanjung Bembam ya. Nah, ini benar-benar di tengah laut nih putusnya gitu ya. Nah, itu sejak tanggal 1 April itu kita jadi hanya mengandalkan satu kabel nih ya dari CJS-SC yang gede plus yang backup-nya kita hidupkan gitu dari matriksnya. Nah, kemudian ternyata 4 hari kemudian di tanggal 5 April itu saya masih ingat tuh jam 10 pagi tuh hari Senin pagi jam 10 itu kita lagi jadwal weekly meeting tuh sama Pak Edward. Tengah-tengah meeting terus tiba-tiba ada message-nya ya bahwa isolated katanya ke luar negeri. Jadi kabel kita yang kedua putus nih Pak. Kabel keduanya ini putus tanggal 5 April hari Senin jam 10 pagi. Itu kita udah kebayang ini kalau putus kabel bawah laut ini biasa 3 minggu lagi. Sedangkan jarak antara kabel yang tadi B2JS ke JSSC itu putusnya jaraknya cuma 4 hari 5 hari ya. Jadi kita kebayang nih masih ada sekitar seminggu 2 minggu lagi nih minimal nih bakal putus dan kita cuma ngandelin backup ya. Backup kita tuh cuma 150 giga ya. Jadi bayangin trafficnya sekitar 300-400 giga, cuman backupnya cuma segitu. Jadi ini conges lah ya kita bilangnya. Kalau ke puncak itu yang ngantri gitu. Kalau ingat zaman dulu tuh kayak kita dulu pas waktu jalan tol lintas Jawa baru selesai itu pas keluar dari Brebes gitu ya, ngantri semua. Nah itu langsung berasa tuh di semua lini ya. Pasti di contact center juga berasa, di kami di yang corporate helpdesk juga berasa, yang kita jual istilahnya retail corporate maupun yang ini ya, yang kita jual paket-paket besar juga langsung berasa komplain semua gitu. Nah dari situ ini bisa dibilang krisis ya, krisis. Jadi langsung diadakan ini ya koordinasi. Dan diputuskan jam 12 siang dari BOM itu memutuskan untuk beli additional 200 giga lagi tambahan ya cari gitu ke matriks. Cuman itu juga kan kalau kita beli kapasitas tambahan itu kan kabelnya juga berbeda ya. Jadi kita tetap harus ada sambungkan lagi ke jaringannya kita. Itu di dua sisi ya, baik di Jakarta maupun di Singapura dan itu takes time. Gitu ya. Jadi waktu itu benar-benar tuh dari pagi sampai malam itu udah deg-degan semua ya. Ini kenapa nih gitu dan bagaimana caranya, udah kebayangnya bakal 2 minggu. Itu sih Pak yang terjadi sebenarnya. Jadi pada waktu itu proses recovery-nya itu malam hari dari pembelian kapasitas tambahan dan penyambungan ke jaringan kita itu selesai jam 12 malam. Itu jadi semua traffic itu kembali normal jam 12 malam. Sedangkan si JSSC-nya ini kebetulan memang ternyata cut-nya bukan di submarine. Kita juga telat banget ya, jam 6 sore baru tahu kabar bahwa ini putusnya ternyata di Bandara Changi. Di Bandara Changi karena ada kabel, tanah longsor gitu ya, sehingga ada evokat di sana. Itu sih, dan ini ya, sebagai informasi tambahan itu memang kedua kabel itu tuh bukan purely punya linknet kabelnya ya, jadi kita juga sharing. Kita mungkin ada berapa core yang kita pakai dan provider lain juga ada beberapa core yang dipakai oleh provider lain. Jadi memang insiden ini yang mengalami bukan hanya linknet tetapi juga sesama operator yang lain juga banyak yang mengalami gitu ya. Mungkin itu sih ya Pak Jenny. Oke. Siap. Oke Pak.
Terima kasih Pak Erik untuk penjelasannya. Kita jadi sedikit tahu nih Pak, gitu kan. Ternyata untuk bisa mengakses ke situs-situs luar negeri itu ada kabel yang memang terhubung ya Pak ya. Gitu, dan kemarin Ya, Pak. sempat bermasalah kabel bawah lautnya. Tapi kita dengan kekuatan teamwork yang kita punya, Pak Erik dan timnya di NOC juga kerjasamanya dengan tim yang lain sangat luar biasa sekali gitu, sehingga estimasi perbaikan yang tadi dibilang sekitar 2-3 minggu, akhirnya kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut itu kurang dari 1 kali 24 jam, kurang dari 1 hari gitu ya Pak ya. Karena Betul, Pak. akhirnya tadi juga Pak Erik sempat bilang akhirnya kita diputuskan juga untuk membeli atau sewa perangkat pengganti dengan kapasitasnya itu sekitar 200 GB per second gitu. Betul, Jadi Pak. luar biasa sekali. Thank you Pak Erik ya. Jadi di sini banyak sekali yang terlibat ya Pak ya, mulai dari manajemen kita yang segera memutuskan gitu, terus teman-teman yang dari DOE, timnya Pak Widi, yang berusaha supaya 200 giga itu bisa segera aktif ya. Karena beli 200 giga itu belum menyelesaikan masalah, itu harus diintegrate ke networknya kita. Kemudian juga teman-teman dari CI ya, yang ngebendung komplain dari customer. Dan terakhir juga ya teman-teman yang dari corporate helpdesk gitu ya, yang juga ngebendung komplain-komplain dari customer-customer kita ya, perusahaan gitu ya, yang bentuknya perusahaan. Nah, yang mungkin buat saya juga mengagumkan itu ya, saya juga sempat baca ya di Detik gitu ya, bahwa jaringan kita lemot itu sampai masuk ke media massa gitu. Dan itu saya nggak tahu gimana ceritanya gitu ya. Kemudian tiba-tiba jam berapa itu sudah ada berita counternya ya Pak Jenny ya. Jadi jaringan First Media lemot gitu, koneksi First Media lemot, ini alasannya gitu, dan kemudian dijelasin gitu apa yang terjadi, dan ini yang alamin bukan kita doang, wah ini pasti ada kerjaannya Pak Niki kali ya di situ ya. Betul. Iya Pak, tadi kan terkait akhirnya muncul berita di Detik gitu kan, salah satu contohnya bahwa jaringan First Media lemot. Nah, kira-kira dari timnya Pak Niki nih Pak, dari Pak Niki dan Markom ada salah satu bentuk teamwork yang dilakukan tidak Pak untuk membantu terutama klarifikasi gitu kan, bahwa bukan hanya First Media loh yang mengalami permasalahan ini. Kira-kira ada bentuk teamwork yang dilakukan tidak Pak pada saat tersebut Pak? Kalau teamwork sih pasti ya, pasti ada teamwork, nggak mungkin nggak, terutama dengan timnya Pak Erik juga gitu. Mungkin kalau tadi kan dari segi teknis nih, nah kita coba lihat di depannya ya, dari sisi waktu kita dari tim Markom yang ngalamin hal ini gitu. Jadi begitu betul jam 10 pagi kalau salah kabelnya ada isu tersebut, kemudian di tim customer interaction, digital interaction komplain mulai banyak, kemudian media-media juga udah mulai bertanya nih ke tim PR kita, kenapa nih internet semua lemot gitu ya, di media udah mulai naik, internet First Media lemot gitu ya. Mungkin hampir semua provider sama, cuma yang kita antisipasikan adalah brandnya First Media. Mungkin di sisi ini nih, PR kita nih, Grace nih yang kalang kabut nih, yang pontang-pantingnya ada apa gitu ya. Nah, itu jam 12 siang itu, jam 12, jam 1 kita meeting sama Pak Edward Sanusi sama Bu Santi gitu ya. Mungkin nggak langsung ke Pak Erik ya, karena Pak Erik kan lagi sibuk banget di urusan jaringan sana lah, teknis lah gitu. Jadi memang tidak ke sana, tapi lebih ke Pak Edward sama Bu Santi, kira-kira kita harus ngapain nih gitu ya. Kita akan email blast kah, kita akan bikin press release kah gitu ya. Kemudian karena yang komplain makin banyak, media juga yang meliput yang mengangkat berita ini makin banyak, jam 4 sore itu saya ingat kita anggap ini udah termasuk krisis lah ya. Dari tim network sama ini adalah krisis gitu ya. Jadi kita putuskan kita nggak ada press release, tapi semua media yang sudah mengangkat berita itu kita akan kirimkan update gitu. Apa sih yang terjadi? Kenapa sih internet ini lemot gitu ya? Ternyata ada kabel putus, tidak hanya First Media gitu ya, tapi hampir semua provider sama. Nah, kita mempersiapkannya juga sama ya, gitu ya. Kemudian dengan tim digital kita buat ini ada di web, ada pop-up di website, kemudian masuk ke blognya First Media juga, jadi supaya di MyFM juga orang begitu ngecek memang ada update ini. Jadi jam 12
jam 8 malam kita mulai kirim ke media-media itu update-annya apa sih yang terjadi. Tetapi itu nggak berhenti di situ aja tuh. Ternyata semakin malam yang komplain ya, namanya lagi status pandemi, WFH, internet udah jadi kebutuhan primer ya, semakin orang semakin banyak pakai, yang komplain di Twitter makin banyak, yang di media mulai mengangkat lagi gitu ya. Jadi ketika udah mulai masif ya udah kita coba cek juga waktu itu ke timnya Pak Edward, yakinlah 1 kali 24 jam maksimal jam 8 pagi itu sudah bisa tersolve, karena kalau nggak salah betul ya tadi kita beli backup sekitar 200 giga, tapi ternyata jam 1 pagi ya Pak Erik ya, jam 1 pagi, jam 2 pagi itu sudah solve gitu ya. Nah, sudah solve, besoknya memang di paginya kita bikin eksklusif interview. Jadi Grace waktu itu sama tim PR dengan timnya ATL juga, kita bikin eksklusif interview dengan beberapa media. Ada 3 media kalau nggak salah, Bloomberg, CNBC yang lumayan vokal juga waktu itu ngomongin masalah kabel putus. Jadi kita ada eksklusif interview. Dirasa belum cukup, malamnya kita kirimkan press release. Jadi kenapa kita perlu press release ke beberapa media yang mengangkat ini? Karena kita pengen menciptakan sebenarnya persepsi positif gitu ya. Kita persepsi positif, kenapa? Karena dalam 1 kali 24 jam, kurang dari 1 kali 24 jam, kita sudah bisa solve problem ini. Dan ini bukan first media seorang gitu ya. Bukan first media aja, tapi semua provider itu kena impact-nya. Tapi kita kurang dari 24 jam, kita sudah solving problem, konsumen sudah bisa menikmati internet yang akses ke luar negerinya. Jadi kita ingin meredam komplain customers. Dan memang bersyukurnya memang hari itu juga memang komplainnya sudah sangat mulai meredak jauh gitu ya. Tapi kenapa kita butuh press release? Ya kita pengen ini kita memang yang terbaik gitu ya, first media yang terbaik di sini, kita membantu teman-teman yang di luar sana yang lagi aksesnya sulit sudah bisa kembali normal. Kemudian di timnya CI juga komplain sudah mulai berkurang jauh lah. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau dibilang kerja sama tim ya pasti kerja sama tim. Dibilang miracle ya tadi together we achieve miracle ya miracle gitu ya. 1 kali 24 jam kita sudah bisa solving semua, persepsi positifnya juga sudah tercipta, kita maksudnya sudah terbentuk, kita sudah bisa menghandle krisis ini dengan baik. Kira-kira seperti itu sih. Oke Pak, thank you. Tadi dikutip keajaiban gitu kan. Jadi melalui kerjasama kita bisa menciptakan sebuah keajaiban. Keajaiban itu betul sekali Pak. Itu dari sisi network tadi Pak Erik dan juga tim, mungkin ada tim DOE gitu kan yang bekerja keras mengatasi permasalahan secara teknikalnya, dan Pak Niki dan tim juga benar-benar meluruskan berita-berita yang terjadi di luar ya Pak, bahwa bukan hanya kita loh yang mengalami ini gitu, tapi beberapa provider lain pun mengalami hal yang sama gitu. Dan tim customer interaction juga di sini luar biasa handle menangani keluhan customer yang masuk dengan sabar gitu Pak ya. Jadi memang kita membutuhkan satu kerjasama tim yang kuat supaya kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi gitu. Siap, luar biasa sekali jawabannya Pak Erik dan juga Pak Niki. Ada yang ditambahkan atau sudah cukup Pak jawaban dari pertanyaan yang tadi? Tambahin sedikit aja ya. Boleh. Saya sih kebayang kalau saya ada di posisi Pak Niki ya, bahwa kita mau bilang bahwa 24 jam 8 pagi sudah normal gitu ya. Sebenarnya kalau di belakang itu agak ketar-ketirnya gini sih, karena ini kan 2 kabel itu putus ya. Yang satu dia menjanjikannya 2 minggu, 3 minggu, yang satunya lagi itu bahkan di press release-nya itu janjikannya 2 kali 24 jam loh Pak. Gitu jadi ya, sebenarnya sih ya. Jadi ya kita juga ketar-ketir Pak, kalau nggak benar kita makin dibantai gitu. Ya itu dia sih. Jadi memang solusi kita ya kita punya dari manajemen dan dari semua tim itu punya plan C lah ya, punya plan C. Jadi kalau 2 kabel itu plan A, plan B, ini udah plan C-nya gitu ya. Itu yang sudah bermainnya itu hebat juga sih dari ini ya. Komunikasi ya, tapi karena teamwork sih kita trust ya Pak Erik. Ya kita percayalah, kita trust gitu ya kalau memang di tim network bisa mengatasi ini. Jadi ya
kita maju terus. Ya, terus terang saya baru tahu nih Pak, prosesnya di Markom seperti itu Pak. Ternyata rumit juga ya untuk counter itu ya. Dak-dikduknya sih sebenarnya, karena minute by minute kan itu dua hari ya, kita sampai malam, sampai jam 10 malam, paginya kita harus Halo Pak Niki. udah ini lagi gitu. Ya, halo? Ya. Ya. Oke. Siap. Sudah cukup ya Pak jawaban-jawabannya Pak Erik dan Pak Niki mengenai kabel bawah laut kita yang tadi kita bahas. Oke. Nah, semakin seru saja nih kita ngobrol-ngobrol sore hari ini ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, sepertinya kita akan ada selingan terlebih dahulu untuk teman-teman First Squad untuk bisa mengikuti polling terlebih dahulu melalui Mentimeter. Gitu. Nah, Mas Evan mungkin boleh dibantu Mas untuk memandu pelaksanaan pollingnya. Siap. Oke, teman-teman semua. Oke. Itu link untuk polling itu sudah di-share di kolom chat ya teman-teman ya. Silakan diklik kolom chatnya dan kalau ini sih nggak perlu pakai nama. Tapi kalau misalnya pakai nama juga bisa sih. Oke, kalau gitu saya akan share untuk Mentimeternya ya teman-teman. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat? Menurut First Squad, apa sih kerjasama itu? Nah, ini jawabannya cukup menarik nih, Mas. Mas Jenny, Pak Niki, Pak Erik. Jadi kerjasama yang 57% menjawab itu kerja sama-sama, 3% sama-sama kerja, 19%, 24% semua benar, 28% belum ada yang tepat. Zaman saya SMA banget ya, lu kerja gua sama gitu ya. Iya. Oke. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang kedua ya. Kita lihat yang kedua. Ini ini ada 2 pertanyaan nih Mas ya untuk pollingnya Mas ya. Oke, Mas Evan. Oke, kita lihat ini yang pertama. Jadi sebagian besar 46% menjawab kerja sama-sama. Yang kedua menjawabnya adalah belum ada yang tepat ya. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Saat Pak Niki potong rambut, apa nih komen kebanyakan orang nih? Nah, saat Pak Niki potong rambut, ya, Pak, apa komen kebanyakan orang? Iyalah. Tetap ganteng gitu Pak. Ya. Tetap oke kok. 70, sebagian besar menjawab lebih mirip anak IT daripada tim Markom ya. Oke. Ada yang menjawab keren banget Pak. Lalu yang 8% anak Markom banget katanya. Oke. Kelihatannya kalau yang tadi sudah ya, Mas Jenny ya, jawabannya ya. Iya, oke. Kalau yang tadi kerja sama-sama, ya sebagian besar. Yang kedua adalah lebih mirip anak IT ya. Iya, oke, Mas Evan. Oke, kalau gitu, sip. Siap, thank you Mas Evan. Penting loh Pak, pollingnya penting banget loh. Penting banget ya Pak ya. Wah, ini sampai 82% apa tadi 80%-an nih komen Pak Niki rambutnya nih. Kalau dipotong berarti harus tetap gondrong berarti ya. Pak. Jadi harus tetap jangan gitu ntar Payung Hao marah loh. Pendek atau panjang tetap keren kok Pak. Yang penting Asik. kita sama-sama First Squad ya Pak ya. Oke. Harus. Nah, terima kasih Mas Evan. Sekali lagi setelah pertanyaan polling tadi, kita lanjutkan kembali dengan narasumber kita ya. Dan sekarang saya mau tanya ke Pak Niki nih. Pak Niki, kalau dari tim Markom sendiri, ada case yang bisa diceritakan nggak Pak? Yang related dengan bentuk kerjasama yang dilakukan dengan antar bagian dengan tim lain, yang mungkin menurut Pak Niki sangat menarik dan tidak terlupakan Pak kejadiannya Pak. Silakan Pak. Ada sih. Ini sama Pak Erik juga nih. Sama waktu itu. Saya lupa kapan tuh ya Pak Erik yang kita ada masalah dengan STB Samsung error. Saya lupa. 2020 itu ya. 2020 ya. Tahun lalu lah ya. Tahun lalu itu. Nah, itu jam 7 malam itu. Kita memang WFH ya, sudah di rumah jam 7 malam, 7:30 itu tiba-tiba saya ditelepon.
di telepon. Ada video call lah, video conference gitu, video call. Itu isinya Bu Eta, Pak Erik, Bu Leoni, Pak Leo, Pak Yung Hao ya, Pak Yusran, saya lupa waktu itu. Waduh, ini ada apa nih kalau udah ngumpul rame-rame? Pasti ada masalah, pasti ada problem tuh. Nah, Pak Erik lah cerita, saya juga lupa tuh problemnya apa tuh. Itu pokoknya tuh semua divisi, departemen kita ngumpul tuh malam-malam jam 7. Ya, kejadiannya sih sebetulnya penyebabnya itu yang paling saya ingat dari peristiwa itu tuh bukan penyebabnya Pak Niki. Tapi komentar Pak Niki pas waktu kita video conference, waduh ini ada Pak Erik, ada Ibu Eta, pasti masalah dia bilang. Iya, pasti problem ya. Pasti problem nih. Ya jadi waktu itu habis maintenance di head-end video, terus tiba-tiba yang Samsung itu kayak channel list-nya hilang ya. Channel list-nya hilang. Sebetulnya mudah sih, bisa dilakukan betul. Bisa dilakukan refresh sendiri lah oleh customer. Cuma kan customer kalau di rumah tiba-tiba channel list hilang, dia pasti tidak akan pertama kan pasti dia telepon kontak center kan. Itu jadi meledak di situ. Silakan Pak Niki dilanjut. Ya, waktu itu memang kita call ya, itu ya Mas. Lupa ingat. Tapi yang saya tahu memang hari itu harus diinfokan ke customer secepatnya, harus hari itu juga gitu ya. Jam 8 malam gitu ya. Kita create apa ya? Email blast waktu itu ya, email blast pada konsumen. Nah, itu kan kita perlu tim kreatif juga tuh yang bikinin emailnya. Jadi karena di situ harus ada tutorial gimana caranya balikin signal yang hilang, yang error. Jadi harus ada contohnya. Nah, kan harus ada fotonya gimana tuh step by step-nya untuk balikin itu gitu. Nah, itu kita memang koordinasi sama Pak Erik gimana nih caranya, sama Pak Leo juga gitu ya. Kemudian jam 10 malam ya, jam 10 malam email blast-nya kita udah ready dari tim kreatif juga yang bikin gitu ya. Begitu ready, nah ini di sini nih teamwork-nya sangat kolaborasinya menurut saya luar biasa kuat, ya jam 10. Kuat, jam 10 malam itu ya. 10 malam email blast-nya kita blast di grup internal kita untuk di-approve tuh satu-satu. Nanti komennya dari Bu Eta, bener nggak sih kata-katanya Pak Erik, betul nggak sih visualnya begini, step by step-nya gitu ya. Dari Pak Leo, terus dari Bu Leoni juga, betul nggak kata-katanya ngomong konsumen gini. Ada Pak Aryesa juga waktu itu. Karena yang banyak terima komplain kan Pak Aryesa nih. Gimana sih ngomong konsumen, ya itu dari digital. Dari ya antar departemen, nggak cuma departemen ya, divisi loh, antar direktorat loh. Kita semua bareng-bareng mendraftkan email blast gitu. Jam yang saya ingat sih pokoknya pas jam 12 malam lewat itu saya lempar ke tim digital marketing untuk bikinin draft email blast-nya untuk dikirim ke Pak Yung Hao tuh, ke tim IT, ke Dimas gitu. Jam 12 malam udah kirim ke IT, pagi-paginya udah email blast ke semua konsumen gitu. Nah itu apa ya, di grup rame lah kita. Oh nggak begitu, visualnya nggak begini, stepnya nggak begitu gitu ya, semua rame ya. Itu dalam waktu berapa jam? 4 jam ya, 4 jam 5 jam lah kita udah. Ya itu karena kita teamwork ya, mungkin kalau sendiri kerja nggak akan bisa sih secepat itu. Betul Pak. Itulah kekuatan teamwork ya Pak, dengan kerjasama kita bisa menyelesaikan permasalahan itu bisa jadi lebih cepat. Tapi bukan hanya cepat Pak, akurat juga gitu ya. Ya. Betul. Tambahin sedikit Pak Jenny. Iya boleh silakan Pak. Waktu itu pelakunya juga ini sih yang ikut join juga waktu itu timnya Pak Fajar ya. Pak Ali, Pak Jeffrey juga. Wah langsung tuh ditarik meeting waktu itu tuh jam 8 itu ya. Rame pokoknya itulah tiba-tiba. Oke. Problemnya jam 8 malam, kemudian abis itu langsung ya Pak ya, semuanya bergerak ya Pak. Iya. Ya, dan akhirnya pagi semua sudah terinformasikan ke customer gitu ya Pak ya, mengenai cara penanganan permasalahan pada STB-nya ya Pak. Ya, betul Pak. Ya, luar biasa sekali. Ya, ada yang mau ditambahkan Pak mengenai case STB ini atau sudah cukup Pak Niki dan Pak Erik? Cukup Pak. Sudah cukup seru ya. Waktu itu seru Pak. Seru Pak. Ya, seru banget ya Pak ya. Pasti ini jadi satu pengalaman handling case yang tidak pernah dilupakan gitu. Karena ini malam-malam kumpul semuanya gitu ya Pak. Betul. Oke, jadi luar biasa sekali ya sharing tadi dari Pak Erik dan juga Pak Niki mengenai bentuk-bentuk kerjasama yang sudah dilakukan
jika kita lihat langsung terhadap case-case yang terjadi di LinkNet gitu kan, seperti tadi problem kabel bawah lautnya LinkNet dan juga problem STB Samsung yang tadi sudah kita dengarkan bersama dari kedua narasumber kita. Oke, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman First Squad yang ingin bertanya, boleh silahkan langsung ketik dan sampaikan pertanyaannya melalui kolom chat, karena nanti akan segera kita bacakan ya pertanyaannya yang sudah masuk gitu. Tapi sebelum itu ada pertanyaan terakhir nih untuk Pak Niki dan juga Pak Erik. Kali ini saya mungkin ke Pak Niki dulu ya untuk yang jawab pertama kali. Kira-kira menurut Pak Niki, kenapa sih Pak kita itu harus membangun kerjasama? Dan biasanya Bapak sendiri bagaimana cara membangun kerjasama tersebut, terutama itu dalam kerjasama di dalam tim atau di luar tim, Pak, supaya target atau tujuan kita itu bisa tercapai? Caranya ya, sebetulnya kita mau nggak mau sih, bisa nggak bisa, mesti nggak mesti ya, mau nggak mau ya kita harus kerjasama ya. Jadi itu kita nggak bisa lah kerja di perusahaan sendiri. Kemudian caranya bagaimana? Pasti kita ada weekly meeting, kemudian kalau di Markom itu pasti kita ada namanya brainstorming bareng ya, baik itu di tim kreatif sendiri atau di tim Markomnya. Kemudian kita juga pasti ada bersama dengan tim bisnis, tim insight, kemudian ada WIP juga gitu ya, sama kemudian kayak untuk case-case tertentu seperti kayak kabel putus atau bahkan event FSSD gitu ya, ataupun kita mau bikin iklan televisi ya kita perlu kerjasama dengan orang lain. Nah, caranya gimana? Sebenarnya caranya paling simpel memang kita terbuka gitu ya, terbuka akan semua pendapat, semua informasi, kemudian kita mau menerima masukan dari semua orang, kemudian kita bagaimana sama-sama untuk solving problem itu, kita berbagi tanggung jawab gitu ya, dan itu memang harus apa ya, dari diri kita sendiri mau gitu ya untuk bekerja sama. Kalau kita sendiri udah nggak mau, nggak bisa ya gimana, kerjasama nggak akan tercipta gitu ya. Harus gitu ada sih. kemauan dari diri sendiri ya Pak. Betul, mungkin kalau dari tadi case-case yang kita lihat sebenarnya tidak sesimpel yang dilihat kan gitu ya. Kabel putus, 1 kali 24 jam, ternyata kurang dari 24 jam sudah tersolve. Wah, hebat ya network ya. Tapi kan nggak tahu tuh di belakangnya perlu Aquaman juga kan gitu ya, perlu teamwork juga gitu. Perlu Superman. Oh, ya cuma press release kok gitu ya. Kita cuma ada tanggapan di media, tapi di balik itu juga perlu tim yang kerja di situ gitu. Itu nggak akan terjadi tuh kalau nggak ada teamwork. Jadi harus dilihat dari, ya mungkin nggak semua orang bisa melihat belakangnya seperti apa ya. Mungkin dari sesi ini, dari ngopi bareng ini kita jadi tahu ya, di belakang itu memang ada tim besar yang bekerja sama untuk ya tadi ya miracle ini gitu. Betul Pak. Oke, jadi salah satu cara yang Pak Niki lakukan untuk membangun kerjasama dalam tim adalah memiliki rasa terbuka ya Pak terhadap ide dan masukan dari semua tim, serta yang paling penting adalah memiliki rasa tanggung jawab ya Pak ya, supaya dengan tanggung jawab orientasi kita adalah sama gitu, ingin menyelesaikan permasalahan yang ada dan juga mencapai target-target yang kita punya, gitu ya Pak ya. Betul. Oke, nah kalau dari Pak Erik nih Pak, kira-kira bagaimana sih Pak cara Bapak membangun kerjasama dalam tim? Oke, pertama-tama gini ya, kalau kami di NOC pada khususnya dan di engineering pada umumnya, operation-nya kita kan 24/7 ya. Nah, itu tuh nggak ada lah ya orang yang bisa kerja 24/7 gitu. Jadi kan mau nggak mau harus ada tim di situ ya yang bekerja ya. Kemudian juga proses perbaikan atau kalau ada problem jaringan dan seterusnya, untuk perbaikannya itu tuh prosesnya itu selalu panjang dan melibatkan banyak pihak gitu. Dan juga dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang terus-menerus gitu. Jadi misalkan ada FOK, ini contoh lagi lain ya, yang kemarin kita ada di Kelapa Gading yang sampai mati selama 3 hari, 4 hari gitu. Itu kan perlu komunikasi terus-menerus tuh antara NOC sama tim yang di lapangan. Jadi nanti kalau misalkan siapapun yang bertanya, ini estimasinya berapa lama lagi,
atau misalkan ini ada kesulitan apa, ada kendala apa, itu bisa kita sampaikan dengan baik gitu. Dan juga dengan komunikasi yang baik itu kita bisa meyakinkan bahwa kegiatan perbaikan atau sebagainya itu kita nggak ada yang miss gitu ya, karena kita saling ingetin gitu. Sebagai contoh, kalau kita misalkan problem quality gitu, mungkin yang di lapangan sudah melakukan perbaikan, tapi dari NOC kita juga bantu untuk monitor. Oke, ini setelah dilakukan perbaikan, 1 hari, 2 hari ke depan seperti apa? Nah, kita bantu monitor. Jadi teman-teman yang di lapangan bisa fokus lagi ke problem yang lain gitu ya. Nanti kalau misalkan kita monitor terjadi lagi problem, ya kita kembalikan. Ini tolong diperbaiki lanjutan seperti apa gitu ya. Dan juga analisa-analisanya juga kita bisa sampaikan. Nah, kemudian terkait dengan 24x7 itu tadi ya, itu kita nggak bisa deh cuman ngandelin 1-2 orang yang bisa, kalau ditanya atau harus lakukan analisa cuman 1-2 orang itu, memang harus banyak ya, harus kita buat bahwa timnya bisa, dan ada gilirannya di jam ini siapa yang tanggung jawab untuk menjawab ya kalau ada pertanyaan dan sebagainya. Nanti di jam berikutnya siapa, di pagi hari siapa. Kalau misalkan orangnya itu lagi kan nggak tidur dong ya. Jadi seperti itu ya, memang kita mesti ada teamwork gitu ya, mesti ada istilahnya saling ngandelin satu sama lain, saling percaya satu sama lain. Istilah kerennya itu kita harus lean and support ya. Kita harus saling support, tapi kita juga harus saling lean ya, saling tergantung satu sama lain gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi, bagaimana sih caranya bekerja sama? Nah, ini yang kita coba terapin ya di internalnya NOC. Jadi teamwork itu kalau menurut saya bukan sesuatu yang bisa terjadi dengan sendirinya ya. Jadi ini kita mesti develop ya, kita mesti bangun nih di dalam tim. Jadi kita selalu bilangnya itu kita harus membangun tim environment. Jadi lingkungannya dulu harus mendukung ya. Nah, pertama-tama untuk membuat tim ini siap untuk bekerja sama itu apa? Yang ke-1 adalah kompetensi dulu nih. Yang tadi di Mentimeter itu cukup menarik ya, bahwa apa sih pengertian kerja sama-sama bekerja gitu ya. Nah, itu tuh nggak salah ya, harus jalan dulu sama-sama bekerjanya. Kita punya SOP, kita punya KPI, itu kita penuhi dulu. Apa yang merupakan tanggung jawab kita selesaikan dengan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu dulu yang mesti jalan ya. Jadi pertama-tama kita harus bisa selesaikan pekerjaan kita sendiri dulu. Nah, apakah cukup begitu? Tidak. Kita mesti yakinkan bahwa setiap orang di tim kita itu punya kesempatan untuk stepping up ya. Jadi tidak hanya kalau misalkan saya ambil contoh, nggak harus selalu Pak Berman deh gitu ya yang jawab pertanyaan-pertanyaan atau melakukan analisa, tapi timnya harus bisa. Kalau ditanya Pak Domuan harus bisa. Juga tim sekarang kita masukkan tim NOC ke dalam grup yang memang tugasnya harus bisa jawab pertanyaan gitu ya. Itu tim effort. Karena kadang-kadang dari bapak-bapak manajemen, bapak-bapak dan ibu manajemen bertanya kadang-kadang malam ya, jam 11, jam 12, kadang-kadang ya kita udah tidur gitu kan. Tetapi tim kan standby, jadi tim harus bisa jawab gitu ya. Nah, gimana kalau salah jawab? Ya itu kita harus percaya lah ya. Jadi sesudah itu nanti jawabannya kita evaluasi, kalau memang ada kekurangan kita perbaiki, kita lakukan training dan sebagainya. Setelah kita lakukan kompetensi kita, yang kedua menurut saya yang sangat penting adalah kita harus percaya juga bahwa rekan-rekan di tempat yang lain juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi saya harus percaya nih, timnya Pak Nyoman juga pasti melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Gitu. Kalau misalkan ada kekurangan, kita juga harus percaya bahwa di tempat lain, misalkan di timnya Pak Nyoman, timnya Ibu Tuti, timnya Ibu Eta, timnya Pak Widi, semua pasti juga melakukan evaluasi dan juga melakukan improvement di tempat masing-masing. Itu kita harus percaya ya. Jadi harus ada trust. Kalau nggak ada trust ya susah. Kenapa kalau misalkan kita pas dulu kuliah disuruh kerja kelompok, kita kerjain sendiri semua, itu karena kita nggak trust dengan teman kita gitu ya. Kemudian yang ketiga yang sangat penting adalah komunikasi. Ini kalau dari bos-bos saya, dari guru-guru saya gitu ya, dari Pak Edward Sanusi, dari Pak Victor, dan juga bahkan Pak Desmond, itu selalu bilang bahwa kalau kamu punya plan, kamu punya suatu rencana untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu inisiatif atau sebuah proyek, itu kita harus share. Kita harus share ke bagian-bagian yang lain. Planmu apa? Bukan cuman kita keep sendiri dan kita memang kamu tahu caranya menyelesaikan seperti apa, tapi orang lain nggak tahu. Jadi kan teman-teman yang lain tidak bisa antisipasi gitu ya. Jadi komunikasi itu sangat penting menurut saya.
Dan yang keempat, menurut saya kalau sudah terjalin kompetensinya sudah, kemudian kita sudah ada trust, ada komunikasi, itu apa? Yang keempatnya adalah awareness ya, dan keinginan untuk kita membantu, mensupport. Kalau kita lihat di tempat yang lain itu punya masalah, ya kita coba antisipasi ya, untuk bisa membantu mereka seperti apa. Kalau bisa berdiskusi, kita diskusi, atau misalkan di tempat kita bisa lakukan, oh karena di sana sulit melakukan ini, di tempat kita giniin deh, supaya bisa support teman-teman yang lain. Nah mungkin itu diperlukan suatu perubahan ya, inovasi di tempatnya kita gitu ya, untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Tapi nggak apa-apa, menurut saya sih dievaluasi aja, kalau perlu dipropos ke manajemen, bahwa oke, kita akan lakukan perubahan seperti ini, kita libatkan ya semua pihak, baik yang mau melakukan di tempat yang menurut kita ada kekurangan itu sendiri, bukan kekurangan sebenarnya, tapi harus ada improvement itu sendiri, maupun di tempat yang kita. Mungkin untuk nutup gitu ya, ada sedikit cerita tuh kayak kita naik perahu kecil berdua gitu. Terus kita pergi ke tengah laut. Di perahu itu cuma berdua ya. Kamu ada satu orang duduk di ujung yang satu orang lagi duduk di ujung yang lain. Kemudian di tempat yang satu, di ujung yang satu itu bocor perahunya ya. Bocor, air masuk nih, air laut. Sedangkan air lautnya kan dalam ya, lautnya dalam. Kemudian otomatis dia kan pasti berusaha ya, dia berusaha tambal perahunya, kemudian airnya dia sendokin supaya keluar, supaya nggak tenggelam gitu perahunya. Kemudian yang orang yang duduk di sisi satunya cuma duduk-duduk doang, terus dia ngomong, di tempat saya nggak ada masalah nih gitu. Nah itu kan ceritanya kita tahu di tempat sana ada masalah, tempat kita tidak ada masalah. Cuman kita ini ada di perahu yang sama ya. Jadi kalau misalkan di tempat sana tenggelam, kita juga tenggelam gitu. Jadi ya itu ya, intinya kita ada di we are at the same boat, kita ada di perusahaan yang sama, kita punya tujuan yang sama, ya pilihannya cuma dua, antara kita bisa mencapai tujuannya itu bersama-sama, atau kalau enggak ya kalau tenggelam juga tenggelam bersama-sama ya. Menurut saya sih pentingnya teamwork sih di situ ya Pak Jenny. Oke, siap. Luar biasa sekali Pak tadi ilustrasi mengenai perahu itu ya Pak ya. Jadi memang kalau kita melihat tim lain ada problem, ada masalah, ya kita harus mencoba membantu gitu ya Pak. Karena bagaimanapun kita berada di atas perahu yang sama gitu, di sebuah company yang sama gitu ya Pak ya. Luar biasa sekali. Ini saya sering ngobrol ini sama Ibu Prisil Pak. Sama Ibu Prisil ya. Sebenarnya kita di tim, kita tuh di tim yang sama ya. Betul. Mau Pak Diki kayak timnya kita, timnya CI, timnya Ibu Tuti, Ibu Prisil, Ibu Eta, ini kita tuh ada di tim yang sama gitu. Jadi kalau kita punya problem ya kita harus tanganinya ya bersama-sama gitu ya. Kita punya kesulitan, kita melakukan kesalahan ya kita open gitu ya. Tadi Pak Niki sempat bicara mengenai keterbukaan ya kita open bahwa oke Pak, maaf kemarin kita ada salah lakukan analisa seperti ini. Gimana cara manage-nya gitu ya, atau Bu gitu ya. Nanti kan pasti teman-teman yang di CI akan support ya untuk bisa jelaskan ke customer. Kurang lebih sih gitu ya Pak Jenny. Ya, setuju Pak. Luar biasa sekali ya tadi yang sudah disampaikan Pak Erik. Dan tadi mungkin sedikit mengulas gitu kan apa yang disampaikan oleh Pak Erik. Bagaimana cara membangun kerjasama. Ya, membangun kerjasama itu adalah butuh koordinasi dan juga komunikasi yang baik ya Pak. Dan komunikasi yang baik itu harus dilakukan secara terus-menerus. Karena semua itu butuh proses, termasuk kerjasama juga butuh proses gitu. Di mana di situ juga melibatkan kompetensi serta kepercayaan bahwa semua tim pasti akan melakukan yang terbaik gitu. Ya, betul Pak Jenny. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Erik dan Pak Niki atas jawaban-jawaban mengenai seberapa penting kerjasama, kemudian bagaimana cara membangun kerjasama dalam tim yang sangat efektif, gitu kan. Tadi sudah di-share oleh kedua narasumber kita. Nah, sekarang saatnya saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak, Ibu, dan juga teman-teman First Squad. Gitu. Oke, sebentar saya cek dulu pertanyaannya. Oke, saya bacakan yang pertanyaan pertama ini ada dari Pak Stan Watt nih. Wah, Pak Stan ini menanyakan kepada semua narasumber, ke Pak Erik dan juga Pak Niki. Pertanyaannya dari Pak Stan adalah, saat ini perubahan itu menjadi hal yang biasa di LinkNet. Bagaimana pengalaman teamwork di marketing dan NOC berperan dalam menghadapi perubahan, khususnya di era digital, seperti saat ini? Gitu. Sudah cukup jelas atau perlu saya ulangi Pak pertanyaannya? Saya ulangi ya, bagaimana pengalaman teamwork di tim marketing dan tim NOC
berperan dalam menghadapi perubahan khususnya di era digital saat ini? Coba Pak Niki. Silakan Silakan, Pak Erik. mungkin Biasa gue duluan dulu. Sekali Pak Erik. Pak Erik duluan Jadi saya mungkin. bisa nyontek Oke. gitu. Oh ya. Ya, kita sih sekarang memang ada inisiatif ya. Kalau dari sisi yang nggak cuma NOC lah ya, dari sisi service itu kita memang ada inisiatif untuk kita lebih manfaatkan berbagai macam channel yang ada gitu ya. Kita coba kirimkan email, kita di IVR ya, di Avaya, jadi pada saat customer itu telepon, sudah langsung diinformasikan kalau ada masalah gitu ya. Kemudian kalau kita ada plan melakukan maintenance, customer juga akan di email dulu gitu ya. Kemudian juga di saat terjadi masalah, di check.firstmedia.com kita munculkan, di My First Media juga kita munculkan. Itu kenapa kita lakukan seperti itu dengan pertimbangan bahwa orang sekarang makin males kok gitu ya berinteraksi dengan manusia gitu. Untuk telepon ke kontak center bertanya, kalau nggak kepaksa, nggak kesel-kesel amat, kayaknya kalau bisa di aplikasi atau bisa cek email lebih baik lewat aplikasi gitu. Nah, dan itu terus terang pekerjaannya di belakangnya itu pekerjaan gede banget nih ya untuk Pak Jenny dan Pak Niki dan First Squad semuanya. Pekerjaannya gede nih, udah bertahun-tahun kita ngerjain itu karena sumber mata airnya gitu ya, sumber informasinya itu dari hulu banget ya, dari tim yang melakukan perbaikan gitu. Ini FOK penyebabnya kenapa, estimasinya berapa lama gitu. Dan itu si informasinya itu terus-menerus mengalir gitu ya, makin lama makin ke bawah sampai akhirnya sampai ke IT dan kemudian didistribusikan ke semua channel ya. Ada yang ke customer interaction, kemana gitu. Dan itu sih menurut saya ininya sih pekerjaannya luar biasa besar ya. Mulai dari teman-teman di digital, dari Pak Aryesa untuk nentuin strateginya seperti apa, kemudian template-nya seperti apa, wording-nya seperti apa, kemudian kejadian apa yang harus kita blast ke customer, apa yang tidak boleh, informasi apa yang boleh disampaikan, apa yang enggak gitu. Itu sampai saat ini pun kita masih progres terus ya untuk hal itu, dan itu benar sekali di setiap ada satu fitur yang kita launching gitu ya, yang paling hangat itu sekarang tiket journey, di mana kita pengen customer itu terupdate seperti kita beli barang di Tokopedia gitu ya. Udah sampai mana sih stepnya, apakah barangnya sudah disiapkan atau sudah meluncur Gojeknya, itu kita sama, apakah sudah ada timnya, apakah timnya sudah melakukan perbaikan, sedang melakukan apa, kita pengen update gitu. Dan untuk ke situ change management-nya luar biasa sih Pak. Jadi itu setiap minggu kita diskusikan, kita track sudah seberapa baiknya teman-teman yang punya informasi itu bisa menginformasikan, dan seberapa informasi itu bisa nyampe di pihak-pihak yang memang harus secara real ngadepin customer ya. Ya itu terus-menerus berubah sih Pak, memang benar ya. Kita itu constant change ya sekarang ya. Jadi hal yang pasti di kita itu ya perubahan sih. Kelihatannya memang kita sudah menjalani itu ya, bukan cuma jargon ya. Betul, Seperti betul itu Pak sih. Erik. Oke Pak Erik, jadi memang untuk menghadapi era digital gitu kan, terutama menyikapi kondisi sekarang yang bisa bekerja dimanapun, work from anywhere. Tadi Pak Erik sudah bilang bahwa tim NOC sendiri memanfaatkan channel-channel digital yang kita sudah punya ya Pak ya, seperti mungkin lewat MyFM Apps, kemudian lewat email, dan juga melalui check.myfirstmedia.com ya Pak ya. Ya betul Pak. Ya, Pak Niki ada yang mau ditambahkan nggak? Kalau dari tim kita, tim Markom sebetulnya kurang lebih sih sama. Pasti namanya digital itu sekarang udah eranya digital ya, semua serba digital. Apalagi yang paling terasa adalah behavior-nya si target konsumen. Kalau dulu memang kita pasti konsumen umurnya 30 ke atas, yang sudah bekerja, sudah mapan gitu ya. Tapi sekarang umur 18 tahun, 20 tahun itu udah jadi decision maker juga nih. Kita harus sasar mereka, dan mereka itu kan udah apa ya, digital savvy ya, maksudnya mereka udah nggak bisa kehilangan dari handphone gitu ya. Nah, kemudian kita waktu itu sama-sama dengan timnya digital marketing, kemudian ini salah satu contoh aja sih, kemudian digital marketing dengan tim operation juga, dengan timnya teknisi juga, kita bikin yang namanya one stop digital sales gitu ya, sales channel, one stop digital solution.
Kalau di operation tuh ada namanya STAB gitu ya, STAB. Jadi konsumen kalau mau langganan simple aja gitu ya, masuk ke website, mau dari handphone, mau dari laptop, masukin areanya di mana gitu ya. Begitu areanya sudah pasti masuk gitu ya, karena yang di map adalah yang sudah masuk node-nya kita. Begitu masuk, kemudian mereka ditanya data diri, ingin berlangganan paketnya apa, kemudian udah tinggal upload foto KTP-nya aja. Sama kalau kayak tadi e-commerce gitu ya, tinggal foto KTP sama foto dirinya gitu ya. Upload foto KTP, masuk ke sistemnya operation, ternyata sudah menjadi satu leads dan hot leads intinya ya, jadi sales gitu. Kemudian otomatis dia boleh cek mau kapan sih dipasangnya gitu ya. Mau hari apa? Oh, hari Sabtu jam 5 sore. Nah, itu udah otomatis masuk ke operation, ke timnya teknisi gitu ya. Udah masuk ke tabletnya mereka. Jadi pada hari itu, pada jam segitu udah teknisi langsung pasang. Jadi tidak ada lagi human error di situ. Tidak ada lagi yang namanya misalnya ketika kita masukin alamat, telesales telepon lagi gitu ya. Mau paket apa, nego lagi harganya, itu udah nggak ada. Terus verifikasi lagi. Jadi semua sudah digitalize gitu ya, udah by system. Masuk, langsung pasang, langsung sudah aktif. Nah, itu di digital, bukan berarti di situ aja gitu ya. Nanti bisa juga kita bikinin alatnya itu untuk di mall-mall gitu ya, untuk masuk ke mall-mall atau ke area perkantoran. Jadi kalau mau masang ya tinggal klik-klik di situ di layar, mereka udah otomatis minggu depan udah pasti pasang. Nah, itu salah satu yang mensimplify, mendigitalize gitu ya, hal-hal yang konvensional menjadi lebih mudah gitu ya untuk zaman sekarang. Oke, luar biasa ya Pak ya. Jadi ada one stop digital solution ya Pak ya, yang marketing lakukan saat ini, terutama bekerja sama dengan tim digital marketing juga. Jadi sekarang semuanya sudah lebih mudah ya Pak, serba digital. Harus. Baik. Oke, terima kasih Pak Niki dan Pak Erik atas jawaban dari pertanyaannya Pak Stan. Pak Stan juga thank you ya Pak atas pertanyaannya. Sudah dijawab tadi oleh kedua narasumber kita. Dan berikutnya saya akan bacakan pertanyaan kedua, Pak. Pertanyaan kedua ini datang dari Pak Kus Nuryono Wahyu Widodo. Pak Kus ini pertanyaannya, bagaimana strategi komunikasi menghadapi customer yang komplain di sosial media dan cenderung destruktif, Pak? Saya ulangi ya, Pak. Bagaimana strategi komunikasi menghadapi customer yang komplain di sosial media yang cenderung destruktif? Ya, mungkin siapa nih yang akan menjawab? Pak Niki ya, kali ya? Ya, boleh. Jadi, namanya di sosial media ya, namanya sosial media semua orang boleh bicara gitu ya, boleh komplain. Bahkan yang namanya kasar itu udah biasa lah, sumpah serapah, kebun binatang tuh udah keluar semua tuh di sosial media biasanya. Nah, untuk hal-hal yang destruktif seperti itu memang kita pasti ada pendekatan gitu ya. Kalau lewat komen di situ kita balas masih seperti itu, dari tim sosial media akan DM lah, direct message. Nah, kalau memang case-case-nya begitu berat, memang kita lemparnya pasti ke timnya CS ya, timnya CI. Tapi memang ada beberapa yang memang perlu penanganan langsung gitu. Jadi kita punya grup sendiri dengan Pak Aryesa, dengan Bu Undari, dengan tim PR juga ada Grace. Jadi untuk hal-hal yang sebetulnya sensitif, kita solve di situ. Tolong deh, biasanya Bu Undari atau Pak Aryesa tuh langsung, oh customer, nomor ID-nya ini, masalahnya ini. Kalau berat langsung di-solve hari itu juga. Kemudian kita reply di sosial media. Kalau solve ini udah kelar, masalahnya udah kelar dan lain-lain. Nah, itu pun perlu teamwork gitu ya. Nah, nggak cuma sosial media sih, sebenarnya yang paling menyeramkan itu kalau sudah masuk ke surat pembaca, surat konsumen. Nah, itu kan dilihat sama, masuk ke media dilihat semua orang gitu ya. Nah, itu timnya PR tuh, Ibu Grace tuh yang biasanya, wah ada media ini tuh harus langsung cepet tuh, gitu ya. Bahasanya nggak kasar, tapi itu lebih destruktif sebenarnya kalau di media massa gitu. Jadi itu kita langsung tuh bersama dengan Pak Aryesa dan tim, kita langsung solve gitu ya, supaya kita meredam isu-isu yang sebenarnya itu negatif kan. Itu sih. Oke, jadi Pak Niki ini bekerja sama pasti dengan tim digital customer interaction ya Pak ya, yang mana memang tim digital customer interaction ini menghandle
interaksi, salah satunya komplain yang lewat sosial media gitu ya. Dan tim digital customer interaction ini luar biasa sekali. Mereka punya tim yang dengan sabar membalas setiap DM dan juga setiap Twitter yang masuk ke kita. Dan tentunya dengan koordinasi terlebih dahulu apa yang harus disampaikan kepada customer gitu kan, supaya akhirnya customer juga komplainnya bisa sedikit redam dulu gitu Pak ya. Minimal kebun binatangnya nggak keluar lagi gitu. Iya, betul sekali Pak. Jadi tim digital interaction ini harus meredam dulu komplainnya customer gitu, sambil nanti kita pikirin solusi terbaik apa yang bisa kita lakukan. Pasti koordinasi juga dengan tim Pak Erik gitu kan di NOC supaya perbaikannya bisa segera dipercepat atau diprioritaskan begitu. Nah, Pak Erik mungkin ada yang mau ditambahkan Pak? Ya, jadi memang di situ tuh kelihatan teamwork-nya di situ ya. Itu kan memang sudah areanya Pak Niki, Pak Aryesa, dan teman-teman. Nah, kalau kami di engineering ya tugasnya biasanya cuma 2 ya di situ. Satu, kita jelasin apa yang terjadi sebetulnya itu dengan bahasa yang selengkap-lengkapnya gitu ya. Jadi tidak ada yang ditutupi. Kalau memang kita ada kesalahan, kita ceritakan di situ. Karena ini kan internal ya. Jadi kita provide datanya selengkap mungkin. Dan yang kedua biasanya yang diminta adalah estimasi perbaikan. Itu bisa di-solve dalam waktu berapa lama. Nah itu agak ribet lagi tuh biasanya belakangnya karena kita harus koordinasikan ke bagian yang terkait ya. Ini kira-kira masalahnya masih parah nggak? Kita harus perbaikan kira-kira butuh berapa lama dan sebagainya. Dan kadang-kadang untuk perbaikan itu sendiri butuh permit gitu. Nah itu nanti akan panjang lagi tuh, akan ke timnya Pak Diki Murjani gitu ya, ke Pak Mitchell, Pak David kalau apartemen ya. Jadi sih prosesnya lebih panjang lagi. Kami sih biasanya cuman itu aja ya, sediakan informasi selengkap mungkin dan kita backup untuk tim yang memang langsung berinteraksi dengan customer ya. Itu sih. Oke. Siap, terima kasih Pak Erik atas tambahannya. Tadi Pak Erik juga menyampaikan tambahan bahwa dari Pak Erik juga bisa memberikan informasi estimasi perbaikan, sehingga kita juga bisa menyampaikan ke customer mengenai estimasi problemnya itu seperti apa gitu ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Erik dan juga Pak Niki atas pertanyaan dari Pak Kus tadi. Thank you juga Pak Kus atas pertanyaannya. Sebetulnya pertanyaannya banyak sekali Pak yang masuk gitu kan, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Kita cuma bisa menyampaikan 2 pertanyaan saja yang masuk. Mungkin untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk, yang belum sempat kita bacakan, nanti kita akan informasikan atau sampaikan pertanyaannya offline ya Pak ya, Bapak-Bapak dan Ibu First Squad semuanya gitu, teman-teman First Squad juga. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Niki dan Pak Erik atas jawabannya. Semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik oleh Pak Niki dan juga Pak Erik. Sekarang saatnya saya wrap up dulu bincang-bincang kita di Ngopi Bareng hari ini. Jadi apa yang sudah kita bahas hari ini mengenai teamwork adalah suatu hal yang sangat penting sekali untuk dilakukan oleh semua First Squad, karena dengan teamwork kita bisa mencapai target dan menemukan solusi permasalahan yang ada dengan cepat dan tepat. Karena First Squad selalu berorientasi terhadap customer first, sehingga kita harus saling percaya dan menghormati satu sama lain. Terbuka juga terhadap saran, ide, dan opini dari setiap individu, serta secara aktif berkontribusi untuk memberikan nilai tambah bagi tim. Gitu ya. Oke, nah akhirnya untuk sesi ngopi bareng kita kali ini sudah selesai nih Pak. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin mengajak terlebih dahulu kepada seluruh First Squad yang hadir untuk mengisi form feedback. Dan untuk link form feedback-nya sudah di-share di kolom chat ya. Mas Evan, boleh minta tolong dipastikan juga untuk link-nya sudah tersedia di kolom chat. Feedback, tapi untuk Mentimeter ketiga. Oh oke, iya untuk Mentimeter ketiga. Sorry ya. Thank you. Oke, siap. Berarti sekarang akan ada sesi quiz dulu begitu ya Mas Evan ya? Yes, quiz berhadiah. Quiz berhadiah lewat Mentimeter. Oke. Yang jawabannya itu berasal dari diskusi tadi dengan Pak Niki dengan Pak Erik ya. Oke. Pertanyaannya seputar diskusi tadi ya. Betul. Oke, siap. Boleh di-share juga Mas Evan untuk Mentimeter link-nya. Oke, sebentar ya. Ini saya share. Oke. Ya, ini sudah banyak yang ngumpul ya. Sudah pada karumpul. Oke, sudah siap ya teman-teman ya. Tapi jangan pergi dulu teman-teman ya. Abis ini kita ada link feedback itu untuk
kebaikan kita ke depannya. Oke, 1, 2, 3. Pertanyaan pertama. Nah, ini dia. Siapa yang lakukan perbaikan jika kabel bawah laut putus? Nah, tadi sudah dijawab ya. Dua, 1. Oke, jawabannya yang benar adalah diver atau Aquaman ya. Oke, kita lihat siapa yang memenangkan pertanyaan pertama. Nah, ini dia nih. Oke. Ya, yang menang adalah Nathanael Oloan Silaban. Oke, thank you Mas Nathanael. Nanti dihubungi kalau misalnya yang kedua menang ya. Oke, sekarang yang kedua teman-teman. Sorry, belum. Ini belum ya, belum final ya. Ada 4 pertanyaan teman-teman. Ada 4 pertanyaan ya. Tadi yang pertama Nathanael. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Berapa lama total waktu yang dibutuhkan tim LinkNet untuk recovery masalah kabel bawah laut? 14, 12, atau 24 jam? Ya, silakan jawab. 2, 1. Time's up. Oke, jawabannya adalah 14 jam, teman-teman ya. 14 jam. Nah, kita lihat nih, siapa nih yang berhasil jawab benar dan paling cepat? Iya. Mbak Eva, kelihatannya saya kenal. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan ketiga. Oh, sorry. Pertanyaannya hanya 3, teman-teman. Hanya 3. Ya. Di mana final stage event First Warrior diadakan? Nah, jawabannya adalah, kita lihat nih. 7 detik lagi. Ya, jawabannya adalah Mall Taman Anggrek. Betul sekali, kita lihat siapa yang menjawab benar. Oke, masih Mbak Eva. Sekarang kita lihat pertanyaan yang terakhir. Oh, sudah selesai teman-teman. Jadi pemenangnya adalah Mbak Eva untuk kuis yang kedua. Oke, Mas Jenny, pemenangnya sudah dapat nih Mas Jenny. Oke, berarti tinggal kita akan share untuk yang link feedback ya. Untuk Siap, link. oke. Ya, terima kasih Mas Evan. Sekali lagi selamat buat para pemenang ya kuisnya. Dan sebelum saya closing, mungkin boleh di-share dulu link form feedback-nya ya Mas Evan. Jadi teman-teman First Squad bisa mengisi dulu form feedback tersebut. Nanti setelah itu baru kita closing ya Mas Evan ya. Ya, oke. Ya, boleh tolong dibantu di-share untuk linknya Mas. Sudah? Oke, teman-teman semua bisa klik untuk link feedback yang sudah ada di-share di kolom chat. Dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Evan. Nah, sambil teman-teman First Squad mengisi form feedback-nya, mungkin saya juga akan menyampaikan beberapa informasi. Informasi yaitu mengenai beberapa hal ini. Informasinya buat First Squad yang sudah hadir, nanti jangan lupa untuk ikut ngopi bareng mission ya, dengan cara mengupload foto First Squad saat ikut acara hari ini di FS Connect. Itu jadi jangan lupa nanti isi ngopi bareng mission-nya ya. Kemudian informasi lainnya adalah setelah kita mendengarkan cerita dari narasumber kita mengenai teamwork, First Squad juga bisa share cerita pribadi seputar teamwork-nya. Ada value story challenge yang nanti bisa First Squad ikuti juga di FS Connect.
Gitu. Selain itu, karena sebentar lagi juga banyak First Squad yang mau lebaran, meskipun kita nggak bisa mudik nih ya, tapi kita punya lebaran di rumah aja challenge di FS Connect juga. First Squad semua bisa share activity seru dan positif yang dilakukan di rumah selama libur lebaran nanti. Nah, selain akan mendapatkan energi, 6 cerita terbaik dari First Squad juga akan mendapatkan hadiah spesial nanti. Oke, kemudian biar First Squad juga nggak ketinggalan ada event apa aja di bulan ini, jangan lupa untuk ganti desktop laptopmu dengan event kalender setiap bulannya ya. Oke, jadi itu ada beberapa info yang mungkin buat teman-teman First Squad juga bisa lakukan dan bisa ikuti activity-activity-nya. Semua ada di FS Connect, jadi jangan lupa rajin-rajin mengunjungi FS Connect ya, First Squad. Kira-kira untuk mengisi form feedback ini perlu waktu berapa lama ya, Mas Evan? Udah nggak apa-apa, sudah kita bisa rilis untuk feedback. Oke ya. Siap. Kalau gitu akhirnya selesai sudah sesi ngopi bareng kita edisi bulan Mei 2021 kali ini. Terima kasih banyak untuk Pak Niki dan juga Pak Erik yang sudah menjadi narasumber kita kali ini ya Pak ya. Thank you semua. Ya, semoga apa yang sudah tadi kita bahas bisa memberikan manfaat dan juga pengetahuan untuk teman-teman First Squad semua. Nah, akhir kata dari saya buat yang sedang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di sesi ngopi bareng selanjutnya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih Selamat semua. berbuka puasa. Ya, silakan Mas Evan. Saya kembalikan lagi ke Mas Evan. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir. Sampai jumpa di sesi ngopi bareng kita bulan berikutnya. Bye-bye. Halo Mas Evan. Ya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman.